Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah dengan jalan bareng Tuhan. Aku Bobby, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng yuk menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Hai teman-teman, kita kembali Halo. lagi. Kita kembali lagi Jalan Bareng Podcast episode 12. Masih dengan topik saat teduh, melanjutkan episode yang sebelumnya. Episode sebelumnya kan kita banyak ngomong tentang ada gak sih waktu yang saklek untuk kita saat teduh, baca merenungkan firman Tuhan gitu. Nah, kalau yang sekarang kita akan bahas kira-kira apa nih, Pi? Mungkin kalau yang kemarin kan kita bahas dari segi waktu, mungkin sekarang tuh pada saat-saat teduhnya tuh kita ngapain gitu. Inside the quiet time gitu ya. Ya gitu. Nah, kalau kamu sendiri, mungkin kita bisa awali dengan sharing masing-masing kali ya. Kayak kalau kamu dengan kondisi misalnya, ya boleh ceritain pada saat dulu kuliah atau sekarang saat teduh tuh biasanya kamu ngapain gitu. Oh iya, kalau aku ingat-ingat ya, zaman waktu saat aku pertama-tama terima Tuhan Yesus, saat teduh itu ada sih masa-masanya, aduh indah banget ya, menikmati banget. Aduh aku baca firman Tuhan kayaknya seger gitu. Udah mulai 2 tahun, 3 tahun menerima Kristus, dan bahkan masih ada dosa-dosa favorit yang masih dikerjakan gitu, tapi masih melakukan juga yang namanya saat teduh itu. Kayak jadinya saat teduh jadi hal yang harus dilakukan aja setiap hari, tapi kehilangan esensinya gitu loh. Ya meskipun kadang-kadang sering bolong juga, ada istilah itu ya, bolong saat teduh ya. Dan aku pikir dulu saat teduh itu hanya jadi rutinitas supaya aku bisa mendapatkan hari yang baik hari itu. Tapi kalau di dalam saat teduhnya itu kamu ngapain aja biasanya? Pasti berdoa. Pertama mengawalinya berdoa, habis itu baca renungannya. Nah, ada nggak spesifikasi renungan apa gitu ya? Oh ada. Apa tuh? Dulu renungan harian atau ODB yang oke. versi bahasa Inggrisnya kan. Kenapa? Karena di ODB itu adalah sebenarnya aku cheat sih dulu ya. Karena harusnya baca Alkitabnya, baru baca ceritanya kan. Kalau aku merasa baca Alkitabnya agak boring, aku langsung baca ceritanya doang loh. Baca renungannya. Baca renungannya doang. Dan aku gak baca Alkitabnya, padahal firman Tuhannya itu yang penting kan. Renungannya itu bagaimana si penulis mengelaborate ayat firman Tuhan. Itu kan pengalaman dia ya. Tapi aku pengen baca pengalaman dia langsung gitu. Dan di bawahnya tuh ada quote-quote misalnya. Iya benar, ya setuju sih. Kalau kamu ya? Ya aku kalau lebih sama sih. Saat teduhnya ya doa. Kan aku sebenarnya udah tahu saat teduh dari kecil banget ya, karena ngeliat si mama kan gitu. setiap hari gitu. Terus dulu juga sering banget waktu aku kecil tuh setiap pagi kami dibangunin tuh terus berdoa sama-sama, saat teduh sama-sama. Jadi aku udah tahu formatnya. Enggak, maksudnya aku udah tahu formatnya gitu. Iya. Ya pasti diawali doa dulu. Kalau semangat banget, kalau misalnya ada lebihan waktu nyanyi tuh biasa sama. Setelah doa terus baca Alkitabnya, baca firman Tuhannya, habis itu renungan, baca renungannya itu. Setelah itu baru doa tutup. Nah, doa tutupnya itu biasanya ya list-list, misalnya waktu itu pagi-pagi ya Sepri apa ada ulangan apa misalnya Bora atau siapa-siapa gitu. Waktu itu ada abang-abang juga yang tinggal di rumah, ya itu juga ikut didoain kayak gitu sih. Format itu ke bawah sampai sekarang. Gitu sih. Dan aku rasa itu mungkin secara umum kayaknya kurang lebih sih yang aku tahu ya, orang-orang mungkin formatnya kayak gitu juga kali ya. Kalau beli Alkitab baru biasanya ada tuh halaman. Enggak, itu bukan. Baca gali Alkitab. Iya. Kan? Itu bukan halaman pertama, tahu itu di selebaran gitu. Selebaran. Kayak nanti ada di sampul yang buka langsung ada selebaran. Terserah kalau mau ditempel, kayak mamaku tuh selalu ditempel tuh sama itu. Mantap. Oke. Nah, baik, mungkin sekarang kita titik berat episode ini adalah di bagian renungkannya kali ya. Kadang aku nggak tahu teman-teman ya. Kalau aku pribadi suka bingung ini teh ngapain sih? Iya kan kayak. Iya betul. Ini renungkannya apa yang mau direnungkan gitu ya. Kayak, terus jadi kayak cuman berakhir sebagai krik gitu. Kalau sekarang cuman kayak merenungkannya tuh ya udah bising aja gitu semua. Maksudnya apalagi kalau bangunnya telat nggak ada renungan. Nggak ada, cuman baca doang. Merenungkannya mungkin di hari itu gitu, tapi kan tetap kita butuh tahu kan renungkannya tuh apa sih gitu. Oke, kita di sini akan ambil perikop dari Mazmur 1. Kita nggak akan baca semuanya, meskipun teman-teman kalau mau buka Mazmur 1 itu sangat indah.
tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di situ dibilang, kita baca yang ayat 1 dan 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, di sini indah banget dikatakan di situ, orang yang berjalan di dalam jalan orang benar itu adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Ya, dan kapan? Siang dan malam. Betul. Di situ kan ada kata merenungkan ya. Ya, ayat 2 ya. Ya, aku pernah baca sih. Merenungkan itu sebenarnya artinya tuh kalau di bahasa Inggris tuh to matter. Matter yang artinya komat kamit, kayak ngomongin terus kata-kata tertentu gitu, atau ngomongin terus hal tertentu. Atau di bahasa Inggrisnya juga diartikan meditate kan. Meditate firman Allah gitu. Jadi mungkin bisa tuh berikut-berikutnya kalau di dalam episode ini, kalau teman-teman mendengar kita bilang meditasi atau meditate, ya mungkin jadi bisa tahu bahwa arahnya adalah ke merenungkan. Gitu. Karena mungkin next kita akan menyebutkan merenungkan itu adalah dengan meditasi gitu. Nah, kalau yang menurut kamu meditasi itu konotasinya apa biasanya? Dulu pernah aku waktu masih punya akun Facebook ya. Aku nanya tuh ke Bang Mangapul. Nanya apa? Oh, nanya yang itu ya. Nanya tentang apakah orang Kristen tuh boleh bermeditasi seperti gaya agama-agama timur, seperti mengosongkan diri. Kemudian ada cakra-cakra dan mantra-mantra yang diucapkan. Ini kamu nanya ke Bang Mangapul. Iya, Bang Mangapul sebagai suplemen dari saat teduh gitu. Terus dengan tegas Bang Mangapul bilang, tidak ada di dalam Kristenan hal seperti itu. Wah, langsung tahu lah aku tuh salah gitu pasti udah gitu ya. Iya, dan akhirnya memang agak aneh sih, memang waktu kuliah tuh aku banyak mencari apa ya, insight lain gitu. Iya, insight lain, kayaknya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, dan kita selamat kayaknya kurang deh. Gitu ya. Iya, too easy, kayaknya harus ada cara gitu supaya kita tuh melebihi apa yang kita sebelumnya gitu, seperti agnostik gitu ya. Oh iya ya, iya juga sih. Nah, aku berpikir kayak gitu tuh, yang meditasi itu. Jadi kayak kosongkan diri, jadi semesta ini bisa memenuhiku, dan dengan cara itu aku bisa lebih bijaksana dan segala macam lah, intinya yang apa maksud waktu itu. Apa yang aku kejar waktu itu. Iya benar sih. Tapi memang sih meditasi identik dengan hal itu ya. Walaupun sebenarnya per definisi, kalau yang kita tadi sempat lihat di kamus, sebenarnya meditasi itu adalah fokus kepada satu hal. Yang mana kalau pada saat kita fokus tuh nggak mungkin bisa kosong nggak sih pikirannya. Justru kita harus sekuat tenaga mengarahkan pikiran kita kepada hal itu kan. Sebenarnya per definisi kan gitu. Dan Alkitab pun kalau di yang Mazmur itu kan sebenarnya mengarah kepada hal yang sama ya, bahwa meditasi itu adalah merenungkan firman Tuhan tuh, pikiran kita tuh fokus kepada firman Tuhan, kepada Allah dan kebenarannya gitu. Lebih dari sekedar membaca, lebih dari sekedar kayak aku dulu ya, kalau lagi saat itu tuh mencari Bible trivia gitu. Misalnya, oh ternyata Yakub tuh anaknya ada sekian, namanya ini urut-urutannya. Terus oh yang ini ternyata artinya apa, kata ini tuh artinya apa, kayak gitu-gitu. Yang mana bagus juga untuk kita ketahui, tapi bukan itu sebenarnya tujuan kita saat teduh kan. Bukan cuma untuk mendapatkan informasi, tapi yaitu di ayat 3 tadi yang Mazmur 1 itu kan ayat 3, kenapa orang yang benar itu kan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berikutnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil gitu. Jadi meditasi itu yang aku tangkap itu seperti pohon, akar pohon yang makin lama tuh makin masuk ke dalam tanah. Dengan demikian dia bisa dapat air dan semua nutrisi supaya pohonnya tuh tetap kuat apapun musimnya dan menghasilkan buah gitu. Tidak layu daunnya gitu katanya tadi ya. Selalu mendapatkan nutrisi. Iya benar. Jadi ya gitu, menurut aku meditasi tuh lebih dari sekedar baca, tapi kita benar-benar dig down. Kadang-kadang dengan wrestling thought ya. Iya, kita kayak bergulat. Nah iya, justru malah kebalikan sama yang kamu tadi awal anggap kan, bahwa meditasi itu kosong pikirannya. Justru kalau di sini malah pikiran kita kayak bertempur gitu pada saat ini kan. Dan bahkan mungkin juga bisa berseteru dengan si jahat ya. Iya. Nah, terus gimana tuh caranya bisa mengarahkan pikiran pada firman Tuhan? Karena jujur kalau kita bergulat, kadang kita bisa juga loh bergulat dengan masalah gitu. Iya, kan. benar. Masalah yang terus-terusan kita jadikan fokus gitu. Jadi kayak ini ya, kalau istilahnya itu preokupasi ya. Iya. Ya. Bukan itu juga tujuannya kita meditate. Kita mau bawa masalah itu kepada Tuhan juga kan. Betul. How to gitu loh. Kita bisa memikirkan firman Tuhan dalam arti Tuhannya itu gitu. Kalau menurut kamu gimana, Debbie? Nah kalau
yang berdasarkan kita elaborate, ada satu buku yang judulnya Prayer yang nulis Tim Keller. Salah satunya yang pertama itu adalah dengan ini sih dia Tim Keller, jadi lucu. Tim Keller mencatat apa yang kata John Owen, jadi ini udah beberapa kali gitu. Nah katanya pada saat kita meditasi itu kita kan mencoba mengarahkan pikiran kita gitu kan kepada Allah. Nah yang bisa kita lakukan adalah ketika kita membaca firman Tuhan itu kita cari tuh apa yang bisa kita pelajari tentang Allah, tentang diri kita, tentang Kristus dan keselamatan, tentang dosa, tentang anugerah, tentang gereja umat Allah gitu di dalam bacaan itu. Maksudnya apa yang di-feel oleh teks itu mengenai Allah. Misalnya kayak waktu itu kan ada di Yohanes 2 yang Yesus marah-marah di bait Allah gitu. Pada saat kita baca itu mungkin kita bisa ajukan pertanyaan terhadap teks itu. Misalnya apa yang di-reveal tentang Allah. Oh Allah tuh adalah Allah yang kudus. Dia gak mau bait Allah tuh dijadikan tempat untuk hal-hal yang tidak kudus misalnya seperti itu. Jadi nanti pertanyaan berikutnya kita ajukan lagi terhadap si teks itu. Kurang lebih sih kalau teman-teman familiar dengan PA, pemahaman Alkitab induktif, nah ini tuh bagian, aku lihat sih bagian observe ya. Jadi kayak observasi sekaligus interpretasi gitu. Kayak kita jadi dengan secara singkat dan cepat kita ajukan pertanyaan ke si teks itu. Kalau hal yang kedua, ketika mungkin membaca kitab narasi seperti di Perjanjian Lama, kita ngeliat ada cerita-cerita yang mungkin nggak kontekstual dengan zaman kita sekarang. Tapi dengan kita melihat cerita itu, kita belajar bahwa Allah waktu itu adalah Allah yang setia, yang menemani. Misalnya waktu itu Israel di zaman perbudakan, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir dan akhirnya menikmati tanah perjanjian gitu kan. Dengan banyak lika-likunya lah. Di padang gurun akhirnya 40 tahun karena ulah 10 orang yang tidak percaya gitu-gitu. Kita belajar tentang mungkin kita nggak berada pada kondisi itu, namun kita melihat Allah yang setia gitu. Yang setia kepada janjinya. Dia memilih umat Israel pada saat itu dan dia membawa mereka ke tanah perjanjian untuk sebenarnya mengilluminate pada waktu di masa yang akan datang ada loh penyelamat yang juga akan membawa kita keluar daripada masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan itu aku ngelihat cerita-cerita tokoh-tokoh ataupun tokoh-tokoh yang dalam Alkitab yang juga kita bisa teladani ya. Misalnya seperti Daniel, meskipun di tengah-tengah kondisi bangsa yang kafir, dia tetap berdoa kepada Allah 3 kali sehari katanya. Dan itu membuat kita juga bisa mengaplikasikannya di tengah-tengah kita sekarang ya, merenungkan Tuhan. Mungkin bukan 3 kali seharinya yang kita ambil, tapi kelekatannya kepada Tuhan kayak gitu-gitulah. Dan kita juga bisa belajar tentang perintah spesifik kayak yang tadi di pagi mungkin di gereja ya, berani bahagia gitu. Dari Matius 5 kita ada ucapan-ucapan bahagia dari Kristus. Itu langsung bisa applicable kan. Betul. Berbagai orang yang berduka cita gitu-gitu. Atau ada larangan yang menjaga kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa-dosa tertentu. Misalnya kan ada janganlah kita sama seperti bangsa lain yang mabuk, misalnya gitu kan. Atau janganlah engkau serupa dengan dunia ini gitu. Atau yang berikutnya kadang-kadang misalnya waktu kita saat teduh ada ayat-ayat Alkitab yang singkat, nah mungkin bisa tuh kita bedah kata per kata. Jadi misalnya nih ya yang Yohanes 15 gitu yang pokok anggur. Nah, itu kan kalau kita bedah kata per kata bisa kelihatan tuh kata apa yang paling muncul. Kata yang paling sering muncul kan abide with me. Tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu gitu. Dari situ kita bisa tahu ternyata Allah tuh ingin aku tuh tinggal di dalam Dia ya. Gitu. Atau mungkin bisa juga kita memparafrase. Jadi misalnya kita habis baca ayat terus kita tulis lagi memparafrasekan ayat tersebut berdasarkan bahasa kita gitu, dengan bahasa kita. Nanti habis itu kita cek lagi ke Alkitab gitu, berapa banyak sih yang udah sama, berapa banyak yang kebenaran yang udah ketinggalan gitu pada saat kita paraphrase, terus kita paraphrase ulang. Dan mungkin yang paling terakhir yang pamungkas adalah dihafalin kali ya. Kalau kita susah, maksudnya udah singkat dan kayak ini aduh gimana ya, nggak punya waktu banyak atau gimana, hafalin kata perkatanya as it is written, kemudian nanti meditate along the way gitu. Hafalkan ini aku pikir juga penting sih, karena waktu kita menghafal firman Tuhan itu bisa menjadi cadangan senjata kita untuk melawan si jahat waktu kita kacaukan pikirannya atau digoda gitu. Dan itu bukan sekadar untuk melawan si jahat aja, tapi juga menguatkan diri kita ya waktu kita lagi sedih, merasa nggak berarti misalnya. Kalau ketika kita ingat janji di dalam firman Tuhan, ya kan kita langsung terisi lagi. Atau gitu. mau mengklaim janji firman Tuhan. Dan dibawa dalam doa ya. Dan satu hal lagi, kalau kita lihat dari proses yang tadi kita udah sempat sebutin satu persatu itu, meditasi itu bisa dibilang sebagai jembatan antara kita baca firman Tuhan dengan kita berdoa gitu kan.
kan antara baca firman kan kita mendengar Allah berbicara gitu waktu bahasa tulisan. Kemudian kita berdoa, waktu kita berdoa kan kita yang ngomong sama Tuhan gitu. Di antara dua ini yang menjembataninya adalah kita yang merenungkan meditate si firman Allah itu kan. Iya. Dan meditate ini yang akan bisa berujung kepada Bible study lebih dalam lagi. Ini seperti pekerjaan yang keras ya. Ini adalah kalau dari kita lihat langkah-langkah yang tadi, ini tuh pekerjaan yang sebenarnya nggak gampang gitu, ya kan? Dan ini butuh Roh Kudus untuk menemani kita dalam proses meditate tadi. Tapi kalau kita nggak ingat itu, kita bisa nyerah gitu. Udah mah ini teh susah, terus ada perasaan-perasaan dalam diri kayak aduh males gitu, atau kayak apa ya biasanya misalnya aduh ini mah nggak bakal sempet lah untuk menggali sedalam ini, atau apalagi misalnya ya cukuplah aku baca renungannya aja gitu. Kan udah dibikin nih sama orang gitu. Itu apalagi meditasi gitu kan. Atau kayak aduh ini mah udah percuma lah, atau kayak aku misalnya nggak bakal bisa hafalin ayat, nggak muat lagi di otakku gitu. Udah lagian juga ada Alkitab di HP gitu kan, gampang tinggal buka aja langsung kayak gitu. Atau ya itu simply kita nggak menemukan pleasure di dalam meditasi firman ketika kita meditate firman Tuhan sih. Gitu. Dan karena itulah memang ini hard work, tapi yang kamu bilang itu ada sih ada Roh Kudus sehingga selalu ada harapan gitu. Di dalam saat teduh itu core poinnya adalah kita meditasi di hadapan Tuhan ya. Kita berdoa, tadi kita baca Alkitab, kemudian meditasi atau renungan, dan kemudian kita berdoa lagi untuk penutup. Dan meditasi itu seperti yang kamu sampaikan tadi adalah jembatan antara doa dan firman Tuhan tadi, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan itu hanya bisa dengan pertolongan Roh Kudus dan anugerah Roh Kudus itu sendiri. Karena hidup kita tuh semuanya karena anugerah. Jadi ya bahkan untuk saat teduh dan bisa mengerti si firman Tuhan ini pun karena anugerah juga gitu. Jadi waktu kita berdoa di awal sebelum saat teduh ya mintalah pertolongan Roh Kudus untuk bisa mengerti firman Tuhan. Terus juga waktu disingkapkan kebenarannya, kebenaran tentang Allah, tentang diri kita gitu. Karena kan katanya Alkitab seperti cermin kan. Maksudnya kita melihat diri kita bobrok-bobroknya, jelek-jeleknya, apa yang harus dipoles. Nah untuk hal tersebut mintalah pertolongan Roh Kudus gitu. Dan kadang ada hari yang dimana kita nggak mood untuk saat teduh, tetaplah saat teduh. Meskipun itu hari yang mungkin buruk bagi kita, tapi ingatlah atau kita lagi nggak mood gitu ya. Atau nggak mood, ingatlah firman Tuhan itu selalu ada tempatnya di hati kita. Dan akan membuat kita bisa punya perspektif lain. Selalu ada harapan lah intinya, meskipun susah untuk bisa fokus, meskipun susah untuk bisa konsentrasi, mengarahkan hati sepenuhnya, tapi ketika kita menyediakan waktu, Tuhan tuh tahu kok, dan biji-biji yang kecil itu juga bisa mendatangkan buah kan kalau misalnya Tuhan berkati dan Tuhan berkenan gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan tawar hati kalau misalnya waktu teduhnya kok gini-gini aja ya. Ya udah walaupun gini-gini aja saat teduh aja terus gitu. Jangan bergantung pada harus ada sparksnya atau ada apalah getaran-getaran gitu. Karena kita nggak bisa bergantung sama itu kan. Percayalah kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam hati kita, pasti Dia akan tetap tolong. Bahkan masa hari-hari yang kita ngerasa kering pun, Dia akan tetap bisa membawa itu jadi ada buahnya gitu. Kita sih berharap teman-teman juga bisa makin encourage untuk terus berjuang lah melakukan satu teduh ini hari demi hari. Dan tadi makin hari makin rich, makin hari makin kaya dalam hubungan dengan Tuhan gitu. Oke, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.